Silakan duduk, saudara. Shalom. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, apakah ada di sini Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali bergabung dengan kita ya di saudaraku ibadah hari Minggu? Kalau ada boleh angkat tangannya, kami mau lihat kalau ada ya. Oh ya, semuanya udah beribadah ke tempat ini. Nah, saudara, jangan lupa kita ada SPK hari ini, saudara ya. Yang belum ikut SPK, saudara boleh gabung ya. Karena ini akan menjadi momentum saudara dimuridkan. Supaya kita bisa jelas kita murid sejati atau bukan. Ya, bagaimana caranya kita tahu kita murid sejati atau bukan? Ikut SPK. Nanti di situ saudara dijelaskan siapa murid sejati itu. Nah, hari ini saudara kita akan membahas tentang kalau kita murid sejati, murid kerajaan, kita berbuah banyak. Katakan sama-sama, murid kerajaan berbuah banyak. Nah, saudara udah jadi kingdom disciple, murid kerajaan, murid sejati. Kalau belum, pantas kita tidak berbuah. Kalau murid kerajaan pasti berbuah banyak. Bilang berbuah banyak. Nah, mari kita langsung baca ayatnya. Kita mau langsung enggak bergantian tapi baca sama-sama dari ayat 5 sampai ayat yang ke 8 ya. Kita akan baca sama-sama. Ayat 5, 6 dan 8 ya. Kita akan baca sama-sama, saudaraku. Udah dapat? Nah, kalau kita sudah dapat, mari kita langsung lihat ya ayat ini. Kita baca 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Sama-sama, lanjut lagi, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, yang percaya ayat-ayat ini katakan apa? Amin. Nah, apa tandanya kita adalah murid kerajaan, murid sejati? Tandanya apa, saudara? Sekali lagi saya bacakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi tanda kalau saudara murid sejati adalah kalau saudara beribadah banyak. Amin. Kalau saudara ikut komsel banyak. Kalau saudara ikut kegiatan-kegiatan banyak. Itu bagus, ikut kegiatan, ikut komsel, ikut ibadah, bagus. Tapi apa saudaraku tandanya? Bukan sekedar ikut kegiatan-kegiatan banyak. Tapi kamu berbuah banyak. Bukan sedikit, banyak. Nah, makanya saudara cek hidup saudara. Berbuah banyak enggak kita, saudara? Kalau kita enggak berbuah banyak, jangan-jangan kita bukan murid sejati. Oke, ini adalah sebuah ilustrasi yang Tuhan Yesus kasih, di mana katanya Yesus adalah pokok, kita carang-carangnya. Nah, kalau carang-carangnya saudara itu tinggal di dalam pokoknya, pastilah carang itu berbuah. Ya. Tapi dibilang begini, barang siapa tidak tinggal di dalam aku,
ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara, ada orang yang ngakunya nanti murid, ya, dia nempel pada pokok itu, tapi dia tidak tinggal dalam pokok itu, saudara. Dia nempel tapi nggak nyatu. Nah, ini saudaraku carang palsu. Carang palsu itu dia nempel tapi tidak tinggal. Kalau saudara cuma nempel tidak tinggal, saudara tidak mungkin berbuah. Nah, kalau kita tidak berbuah berarti carang palsu, berarti murid palsu. Nah, murid palsu akan dipotong, saudaraku. Dikumpulkan, dicampakkan ke dalam api, dibakar habis. Wow. Ya, saudara. Jadi nanti ada orang yang nempel, ya, dekat, ya, dengan Kristus kelihatannya, ya, tapi dia nggak nyatu sama Kristus. Dia nggak lahir baru, saudara. Dia cuma nempel. Nah, ini gawat, saudara. Ini carang palsu. Carang palsu karena dia nggak tinggal dalam Kristus, dia tidak mungkin berbuah. Maka dia carang palsu yang nggak ada buahnya dipotong, saudara. Jepret, dibakar, ya, dan binasa selama-lamanya. Wow, makanya pastikan saudara carang asli. Ya, nah gimana taunya? Ikut SPK, baru saudara tahu, oh mesti lahir baru kita jadi carang asli. Nah, kita banyak yang belum tahu, saudara, ikut SPK supaya kita tahu siapa murid sejati itu. Nah, kalau murid sejati, saudara, dia pasti berbuah. Bilang pasti berbuah. Bilang bahkan berbuah banyak. Bilang. Nah, ada nggak carang palsu di dalam dunia biologi? Ada. Nah, lihat gambarnya ini, saudara. Tahu ini? Pohon ini namanya apa? Siapa yang tahu? Yang belajar biologi. Ini jenis parasit, tapi bukan parasit asli. Ini namanya epifit. Epifit adalah tanaman yang nempel pada inang dari sebuah pohon, tapi dia nggak nyatu. Dia hanya nempel, dia tidak nyatu. Contohnya anggrek, saudaraku, paku-pakuan. Ya, jenis anggrek itu adalah epifit. Dia nempel pada pokok itu, ya, dia seperti carang, tapi dia nggak nyatu. Kehidupan dari pokok itu tidak masuk ke dia. Saudara mengerti? Nggak masuk ke dia. Dia cuma nempel. Nah, itu murid palsu. Dia dekat kayak Tuhan Yesus, dekat dengan Tuhan Yesus, ikut acara-acara, ikut ibadah, ikut komsel, mungkin juga ikut pemuritan. Tapi dia nggak nyatu, nggak tinggal dalam Kristus. Ini carang palsu, pasti tidak berbuah. Epifit tidak mungkin kalau dia nempel di pohon anggur, dia nggak mungkin menghasilkan buah anggur, setuju? Nah, demikian juga kita, saudara. Kita boleh nempel sama Kristus, tapi kita berbuahkan karakter Kristus nggak, saudara? Keluar enggak karakter Kristus dalam diri kita? Kalau enggak, jangan-jangan kita hanya epifit ini. Nah, ini akan dipotong, saudara. Saya enggak mau jadi orang Kristen yang ngaku Kristen tapi nanti dipotong, dibuang ke dalam api, binasa selama-lamanya. Jadi pastikan kita adalah murid sejati, kingdom disciple. Ingat, murid kerajaan. Murid kerajaan tandanya apa? Berbuah banyak. Bukan sedikit, banyak. Nah, mari kita lihat apa buah yang mestinya keluar dari diri kita. Next, berikutnya. Ya, apa buah yang seharusnya muncul dalam hidup kita? Ya, sekali lagi, ya,
Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, cek ya buah-buah ini ada enggak, saudara? Kalau buah ini enggak ada, jangan-jangan kita murid palsu. Ya, kalau ada dia harus enggak langsung sempurna, enggak, tapi dia progres. Ya, ada buahnya, saudara. Kelihatan ada pertumbuhannya. Nah, yang pertama, saudara, buahnya kan banyak kan? Yang pertama namanya buah pertobatan. Kalau kita betul kingdom disciple, murid kerajaan, kita pasti ada buah pertobatan. Karena kalau kita menjadikan Yesus Tuhan kita, penguasa tunggal hidup kita, maka kita, saudara, tidak mau lagi dikuasai oleh penguasa-penguasa yang sebelumnya. Makanya kalau saudara kingdom disciple, ketika saudara jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Saudara pasti bertobat dari dosa itu. Ada yang bilang amin? Kalau ada orang jatuh dalam dosa, terus dia nggak mau bertobat, dia tinggal terus dalam dosa itu tandanya dia murid palsu. Murid sejati dia pasti bertobat. Dia tidak mau lagi dikuasai oleh penguasa yang lama. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita nggak akan tinggal dalam dosa. Ada yang bilang amin? Orang murid sejati pasti bertobat dari dosa. Ada buah pertobatan. Ya. Kalau dia dikuasai lagi oleh setan, dia pasti bertobat. Kalau dia dikuasai lagi oleh dunia ini, dia bertobat. Kalau dia dikuasai lagi oleh ego, dia bertobat. Karena murid sejati, murid kerajaan punya buah pertobatan. Saudara ada buah pertobatan? Kalau enggak, sorry. Jangan-jangan saudara murid palsu. Saudara tinggal tunggu satu hari kelak. Saudara akan dikumpulkan dan dibakar dalam api. Ya, ngeri ya saudara, ngeri. Makanya ini nggak main-main, saudara, nggak main-main. Ya, kita mesti jadi murid sejati. Bilang, saya mau jadi murid sejati. Bilang, murid sejati ada buah pertobatan. Nah, itu yang pertama. Kedua, buah pelayanan, saudara. Kalau Yesus Tuhan kita, Tuhan tahu, bos, penguasa tunggal hidup kita, kita pasti hambanya, setuju? Hamba itu melayani tuannya. Makanya kalau kita murid sejati, ada buah pelayanan. Ya, jadi kalau kita murid sejati, kita melayani Yesus, bukan melayani ego. Nah, banyak sekali orang ngaku Kristen tapi bukan melayani Tuhan, melayani ego. Ya, makanya kalau orang melayani ego cirinya gini, gampang kecewa orangnya. Ya, kalau nggak dilihat hidung sama bibir balapan. Lu nggak lihat gua pelayanan. Dia sebenarnya melayani siapa? Egonya. Kalau orang melayani Tuhan benar-benar saudara, ayatnya bilang begini, ya apa yang kamu lakukan, lakukanlah sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan seperti untuk manusia, karena Tuhan nanti yang mengupahi saudara. Ya, kalau saudara melayani Tuhan, jangan takut walaupun orang nggak lihat saudara. Nanti Tuhan yang mengupahi saudara, bukan manusia. Ya, tapi kalau melayani manusia, makanya kita kecewa. Kalau nggak dihargai, nggak dipuji, hidung sama bibir balapan terus. Emang gereja cuma di sini. Bilang mas sebelahnya, saya kenal orang itu, bilang. Nah itu, ya dia bukan melayani Tuhan, dia melayani dirinya sendiri, egonya. Ada buah pelayanan kalau kita saudara betul kingdom disciple. Makanya make sure tahun ini kita jadi kingdom disciple, murid kerajaan. Maka tolong saudara tahun ini di pemuritan saudara
ya dalam hidup saudara. Belajar apa itu kingdom disciple. Nah, cara belajarnya gimana? Ya boleh ditayangin enggak? Ya, saudara nanti cari di saudara punya di Google, di YouTube ya. Ada seri tiap minggu saya keluarkan secara saudaraku komplit. Apa itu murid sejati? Ya, tiap minggu itu topiknya berurutan, saudara. Nah, belajar dari situ gimana kita jadi kingdom disciple. Ya. Apalagi saudara yang lagi pemuritan, ini topiknya kita. Pastikan kita kingdom disciple, bukan murid palsu. Ya, nah ini kembali lagi ke PowerPoint tadi, saudara. Jadi buah yang kedua namanya buah pelayanan. Cek, saudara punya buah pelayanan enggak? Yang ketiga, ya buah yang ketiga adalah buah jiwa atau murid yang baru. Kalau saudara murid sejati, pasti menghasilkan murid baru. Jagung saya tanam melahirkan apa? Kentang, amin. Enggak dong, jagung saya tanam keluarnya apa? Jagung. Saudara murid sejati keluarnya apa? Murid baru lainnya. Ya, karena ayat ini Yohanes 15, kalau nanti saudara baca ayat 16 dibilang begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi berbuah dan buahmu tetap, supaya apa saja yang kau minta kepada Bapa dikaruniakan kepadamu. Nah, berbuah di sini dikaitkan sama pergi. Jadi Yesus bilang bukan kamu yang pilih dia yang pilih kamu jadi muridnya. Dan dia perintahkan saudara untuk pergi, berbuah dan buahmu tetap. Tuhan perintahkan kita pergi. Nah, pergi ini kemana? Ini persis sama seperti Matius 28. Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Maka kalau saudara murid sejati, saudara taat sama amanat agung. Saudara pergi dan berbuah dan buahmu tetap. Jadi kalau murid sejati dia menghasilkan murid lainnya. Makanya saudara yang udah pemuritan, kapan dong punya murid baru? Nah, kenapa enggak SPK ini? Mumpung kita ada SPK, bawa jiwa, muridkan. Saudara, itulah buah yang Tuhan mau. Tapi buahnya harus tetap. Jangan buahnya tidak tetap. Ada orang, wih semangat lagi SPK, semangat. Habis SPK ditinggal jiwanya, saudaraku. Jiwanya tidak berbuah tetap. Jiwanya nggak tahu kemana hilang, dia nggak pernah urusin lagi, saudaraku. Ya, itu berbuah tapi tidak berbuah tetap. Saudara, kalau kita murid sejati, kita menghasilkan murid baru. Yang amin cuma Pak Iwan. Yang lain kenapa? Oh kagum ya, kagum. Ya, coba bilang amin. Gitu dong ya, semangat. Kalau saudara semangat, saya khotbah juga semangat ya. Jangan kalau saya khotbah saudara. Nah, bilang lagi, saya kenal orang itu, bilang ya kita mau haus dengar firman. Itu buah berikutnya. Nah yang terakhir, kalau saudara betul murid sejati, ya saudara tinggal dalam Kristus, perhatikan, saudara tinggal dalam Kristus seperti carang tinggal dalam pokok, dan firman-Nya tinggal dalam saudara, maka saudara menghasilkan buah. Buah apa ini? Buah karakter. Kalau saudara tinggal dalam Kristus, kehidupan Kristus masuk ke dalam saudara, setuju? Tapi kalau epipit tadi, kehidupan pokoknya tidak masuk ke dia, enggak. Makanya epipit
tidak bisa serupa dengan pokoknya, nggak bisa. Tapi kalau kita carang asli, kita tinggal dalam pokok, kehidupan dalam pokok itu masuk ke kita, maka kita menghasilkan buah karakter. Buah roh adalah kasih, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri dan sebagainya, saudara. Inti buah roh itu kasih. Kalau saudara adalah murid sejati, kingdom disciple, keluar buah kasih, saudara. Keluar. Itu nanti orang lihat Hendrik dibilang, aduh persis Yesus. Ada yang bilang amin? Jangan sampai begini, saudara. Hendrik, ini contoh aja ya Pak Hendrik ya. Hendrik, serupa setan. Nah jangan gitu kita, saudara. Itu Pak Iwan, aduh kacau itu. Di dunia ini jangan ada orang lebih dari 2 yang kayak begitu. Karena dunia kacau. Dia itu, serupa iblis. Wah, kacau. Ya, dan kita nggak mau kayak begitu. Amin. Bilang sama sebelahnya, kamu serupa Kristus, bilang. Serupa Kristus itu ada buah kasih, amin. Karena Kristus itu kasih. Jadi kalau kita murid sejati, keluarnya buah kasih, saudara. Nah sekarang, bagaimana supaya kita bisa berbuah banyak? Nah dengar saudara, siapa yang mau berbuah banyak hari ini? Puji Tuhan, yang gak mau gak apa-apa. Saya yakin saudara mau, amin. Karena saudara murid sejati pasti rindu berbuah. Ya kan? Kecuali yang begini tuh. Ya, nah di sini gak ada. Walaupun di sana sini ada, tapi di sini gak ada. Ya, kita mau berbuah banyak. Bilang, saya mau berbuah banyak. Nah gimana cara berbuah banyak? Tidak usah ngeden, nggak usah. Jadi berbuah, saudara pernah lihat carang anggur ngeden? Wah mau berbuah, saya mau berbuah. Carang saya nggak pernah lihat dia ngeden, saudara. Tahu ngeden ya, ini bahasa Jakarta. Ngeden itu jadi bahasa Jawa kali ya. Iya Pak, bahasa Jawa yang ngeden ya. Wah, aduh, 1 buah. Pak Hendrik 1 buah. Aduh, ngeden lagi. Kamu harus ngeden. Iya, Pak. Kedua, aduh, Pak. Sekarang susah berbuah, Pak. Masa paceklik. Susah berbuah, kita mesti ngeden. Nggak usah ngeden. Itu ilmu ke toilet. Jangan, saudaraku. Ya, coba lihat kiri kanan ada wajah ngeden. Tidak usah ngeden. Nah lihat bagaimana carang pokok anggur itu berbuah. Siapa yang tahu? Nah, simple. Caranya gini saudara. 2 langkah, bilang 2 langkah. Nah, lakukan 2 hal. Ini bagian dari carang. Yang pertama, tinggal di dalam Kristus. Ya kan? Tadi bilang gitu kan? Yang kedua, firman-Nya Kristus tinggal dalam kita. Udah 2 itu aja. Gak usah ngeden. Kita tinggal dalam Kristus, firman-Nya tinggal di dalam kita. Udah, itu aja. Nanti kayak carang, dia santai aja. Saya gak pernah lihat carang stres. Carang tenang aja. Yang penting dia tinggal di dalam pokok, ya kan? Kemudian apa yang dia sibuk lakukan? Dia sibuk membuka daun-daunnya, saudara. Supaya terjadi asimilasi ya dari matahari. Dia sibuk apa, saudara? Nyedot makanan dari pokoknya. Amin. Makanya pohon tenang aja dia carang-carangnya, rileks. Yang penting dia makan terus. Nah itu.
Ya, kedua dia nempel terus. Ya, dia menyatu terus. Nah, ini dia Saudara. Nah, tindakan tinggal dalam Kristus, cara tinggal dalam pokok itu bentuk nyatanya apa? Nah, ini yang orang Kristen gak pernah diajarin. Ada bagian kita tinggal di dalam pokok itu. Apa? Itulah doa. Nangkep saudaraku? Nah ini masih. Ya. Bilang, kita tinggal dalam Kristus lewat doa. Bilang. Karena doa itu koneksi. Doa itu hubungan intim. Ya, doa itu hubungan dua arah. Saya suka kata doa. Dialog antara orang dengan Allah. Nah, doa yang bagaimana? Dua macam. Tolong ya, perhatikan. Dua macam. Doa setiap hari dan doa senantiasa. Bilang doa setiap hari dan doa senantiasa. Nah, ini penting. Orang Kristen ada yang cuma doa setiap hari, enggak doa senantiasa. Itu enggak komplit. Dia tinggal dalam Kristus enggak komplit. Atau ada yang doa senantiasa, enggak pernah doa pagi, enggak pernah doa ada waktu tertentu dia doa, itu juga tidak oke. Bilang dua-duanya. Apa itu? Doa setiap hari dan doa senantiasa. Nah ini penting. Nah sekarang kita mau lihat bagaimana kita tinggal dalam Kristus lewat doa, saudara. Nah maka kita harus ikuti cara berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau enggak kita gagal berdoa. Satu hari murid-murid lagi berdoa sama Tuhan Yesus berhenti berdoa, mereka bilang begini, Tuhan ajarlah kami berdoa seperti siapa? Yohanes mengajar murid-muridnya. Wow, Tuhan langsung bilang begini, jikalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Nah dia mulai ngajar mereka doa Bapa kami. Tapi sebelum dia mengajar doa Bapa kami, dia ajarin dulu apa motif berdoa yang benar. Nah mari kita baca, jangan dulu cepat-cepat sebelumnya. Ya, sebelumnya dia bilang begini, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Nah, yang pertama-tama Yesus ajarin dulu apa motifnya saudara berdoa. Motifnya salah, doanya salah. Motifnya salah, doanya enggak efektif. Makanya banyak orang Kristen bilang, Pak Edi doa itu paling enggak seru. Bosen saya berdoa. Kenapa? Setelah saya cek motifnya salah dia berdoa. Makanya doanya enggak seru, boring, tidak efektif. Saudara tahu apa doa yang paling boring? Doa yang gak dijawab Tuhan. Itu paling boring, makanya kalau motifnya salah gak dijawab Tuhan. Nah, apa motif yang salah? Nah, orang munafik, saudara berdoa itu motifnya satu, supaya dilihat orang, ayat-ayat sebelumnya bilang, supaya dipuji. Supaya dipuji orang. Kalau saudara berdoa motifnya supaya dipuji orang, saudara sudah mendapatkan upahnya. Upahnya apa? Ya dipuji Tuhan, dipuji manusia. Pinkster misalnya ya, berdoa untuk dipuji Tuhan. Wih, dia berdoa pakai batuk dulu supaya orang lihat. Bapa kami yang ada di surga. Semua orang bilang begini, Pinkster hebat. Pakai cuk-cuk-cuk lagi kan.
Hebat kalilah kau berdoa Pinkster, ya kan? Rohani banget lihat Pinkster itu, rohani sekali dia. Dia udah dapat upahnya, udah dipuji orang. Nah, bahkan dipuji orang tuh bahaya. Lama-lama kita makan puji. Tahu makan puji, saudara? Suka dipuji orang. Inilah akar penyakit NPD. Dengar, pada akhir zaman nanti banyak orang kena NPD. Sekarang udah mulai. Suka dipuji orang. Ini penyakit yang sangat mengerikan. NPD ini saya pernah sampaikan di tanggal 1, saudara. Bahkan hamba Tuhan kena penyakit NPD. Ada hamba Tuhan bilang gini, gua mau jadi hamba Tuhan paling hebat di dunia ini. Itu udah NPD. Suka dipuji. Saudara suka dipuji, nah bahaya saudara. Makanya doa yang begini bukan cuman gak efektif, tapi berbahaya. Jangan punya motif supaya untuk dipuji saudara doa itu. Nah kalau gitu doa apa motifnya? Next, nah ini baru next ya kan. Nah, tetapi jika engkau berdoa, perhatikan. Masuklah ke dalam kamarmu. Ini langkah pertama. Masuk, catat ya kata masuk ke dalam kamarmu. 2, tutuplah pintu. 3, berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, doa yang motifnya benar, saudaraku, cuma 1. Kenapa kita mau berdoa, saudara? Bukan supaya dipuji orang. Kedua, nanti saudara baca ayat-ayat berikutnya ya, saya nggak ada waktu bahas. Bukan juga untuk mendapat pemenuhan kebutuhan hidup. Bukan. Nah, Yesus bilang gini, saudara. Kalau kamu berdoa janganlah bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang berpikir ya mereka mendapatkan jawabannya karena banyaknya doanya. Karena panjangnya doanya. Sebab sebelum kamu meminta, Bapakmu sudah tahu apa yang kau butuhkan. Nangkep saudara? Berarti kita datang berdoa bukan untuk mendapat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan. Nah ini masih salah banyak orang Kristen berdoa. Kenapa mau berdoa? Ya supaya kita diberkati. Tapi berkat yang dimaksud adalah pemenuhan kebutuhan hidup. Tuhan bilang gak usah minta itu. Kamu sebelum minta aja aku udah tahu. Kamu butuh makan, kamu butuh minum, kamu butuh pakaian, kamu butuh kebutuhanmu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Segala hal itu akan ditambahkan padamu. Salah kalau kita datang berdoa, Tuhan berkatilah. Ya, makananku, berikanlah aku makanan, minuman. Tuhan, pakaian. Berikanlah aku kebutuhan ini, kebutuhan itu. Rezeki Tuhan, tolong Tuhan. Colonglah Tuhan. Oh Tuhan, seperti Tuhan budak kali ya. Enggak dengar kali ya apa yang kita butuhkan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang tidak mengenal Allah datang untuk tujuan itu. Lu pai-pai lu supaya lu dapat rezeki. Ya kan? Orang kalau datang cari berhala kan itu saudara. Kenapa lu nyembah berhala yang ini? Ini sakti ini. Lu doa dikit aja langsung kaya lu. Kita perlakukan Allah kita kayak begitu. Pagan kita saudara. Berdoa bukan itu motifnya. Nggak usah dicari kebutuhan kita. Bapak udah tahu. Jadi apa dong motifnya? Pak Edi ayo dong. Ya mau dengar? Kalau enggak saya pulang aja sana.
Bener, mau dengar? Bener. Nggak tersinggung ya. Janji nggak tersinggung. Nah ini dia saudara. Kita motif doanya cuma satu. Ingin berjumpa dengan Bapa di tempat yang tersembunyi. Itu aja. Ingin bangun hubungan dekat, intim dengan Bapa. Itu motif yang paling utama. Yang lain jangan dicari. Ada yang bilang amin? Itu yang saudara mesti cari. Itulah yang disebut carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara. Carilah hubungan intim dengan Bapa. Ya, jadi kita berdoa tujuannya supaya encounter sama Bapa. Kenapa? Karena Allah kita disebut Bapa. Allah Tritunggal itu disebut Bapa, saudara. Dia Bapa kita. Nah, apa arti kata Bapa? Bapa artinya saudara sumber. Saudara tahu? Kalau kita nggak ketemu sumber kita, bisa hidup kita. Enggak bisa. Saudara enggak tiap hari connect sama sumber saudara. Nempel sama sumber saudara. Seperti tadi tinggal dalam pokok, tinggal dalam sumber kita. Maka kehidupan dari pokok enggak mungkin mengalir ke dalam kita saudara. Makanya kita mesti tiap hari saudaraku punya hubungan dekat dengan Bapa. Sama kayak gadget saudara. Mau sebagus apapun gadget saudara. Mau mereknya Samsung. Mau mereknya saudaraku iPad, iPay atau apapun saudara. Ya, tapi kalau ini nggak pernah dicolok ke sumber listrik, saya mau tanya bisa hidup? Ini iPad yang mati. Nah, sama saudara. Kita nggak pernah nyolok, nggak pernah hubungan dekat dengan Bapa. Bagaikan iPad yang tidak pernah dicolok, bagaikan HP saudara yang tidak pernah dicolok, terus dekat dengan sumber listrik, mati HP saudara. Makanya hidup kekal adalah punya hubungan intim dengan Bapa. Itulah hidup kekal. Hidup kekal itu apa? Nempel terus, nyolok terus, dekat terus dengan sumber hidup kita. Kita nggak bisa hidup tanpa sumber. Makanya saudaraku, doa sangat penting. Coba ucapkan sama-sama. Doa kurang sangat, masih panjangan. Sangat penting. Ya, makanya saudara, kita mesti berdoa tiap hari. Saudara enggak berdoa, enggak nempel sama sumber hidup saudara. Mati. Nangkep saudara? Makanya di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nggak bisa. Nggak bisa berbuat apa-apa tanpa tinggal dalam pokok dan firman-Nya tinggal dalam kita. Nggak bisa saudara. Nah karena itu saudara, kita tiap hari mesti ketemu dengan Bapak kita di tempat yang tersembunyi. Tuh Bapak ada di mana? Di tempat yang tersembunyi. Nah, makanya tiap kali kamu berdoa katanya, yang pertama masuk dulu ke kamarmu. Nah, ini terlalu banyak orang Kristen yang salah. Dikira kamar ini kamar secara fisik. Loh, enggak semua orang zaman itu punya kamar secara fisik. Rumahnya orang Israel itu kebanyakan satu ruangan doang. Satu ruangan, semua dilakukan di situ, makan di situ, ngobrol di situ, tidur di situ, gelaran. Satu ruangan, mana punya kamar khusus. Jadi kamar ini bukan kamar secara fisik.
Kamar ini apa? Bahasa aslinya tameion, yang artinya inner room. Yang artinya kamar yang di dalam atau kamar yang private. Nggak boleh ada orang lain di situ selain saudara dan Tuhan. Private. Nah, jadi kamar ini di mana? Ayo. Di mana ya Bapak ya? Pak Henry, kemarin ketemu Bapak di situ ya, di belakang ya. Hah? Mana Bapak? Bapak. Oke, Bapak ada di mana, saudara? Di kamar yang tersembunyi di sini. Bapak tidak tinggal di, saudaraku, ruangan tertentu. Di perjanjian lama dia tinggal di bait Allah secara fisik. Sekarang dia tidak tinggal lagi di bait Allah secara fisik. Dia tinggal dalam roh, saudara. Ya, di mana ayatnya? Yehezkiel bilang, maka rohku akan kuberikan berdiam di dalam kamu, di dalam hatimu, di dalam rohmu. Jadi Bapa adanya di sini, di alam roh yang ada di hati kita. Jadi kalau berdoa jangan begini, jangan juga begini, cari 3000 kilometer di atas kita. Begini, saudara. Dia ada di sini. Coba tutup mata sebentar. Nah, rasakan ada sebuah ruang, saudara. Itu namanya alam roh. Nah, Bapak ada di situ, saudara. Nangkep? Buka mata, jangan lama-lama ngantuk. Buka mata, saudara. Bapak ada di mana? Itu tempat yang tersembunyi. Jadi pertama masuk dulu ke alam roh. Masuk dulu ke hadirat Allah. Hadirat Allah ada di situ. Ya, nangkep? Nah, gimana cara masuk ke hadirat Allah? Mengandalkan darah Yesus. Oleh darahnya, ya, Ibrani 19 bilang kita dapat masuk ke tempat, ya, Ibrani 9, ayat 19. Oleh darahnya kita boleh masuk ke tempat Maha Kudus. Kalau di perjanjian lama ruang Maha Kudus nggak boleh sembarangan masuk. Imam yang masuk ke sana hanya imam besar setahun sekali dan harus membawa darah binatang. Kalau enggak dia koid, enggak pakai koma lagi, koid. Mati karena dia dibunuh oleh kekudusan Allah. Nah, makanya kalau saudara mau masuk ke ruang itu, percayalah darah Yesus melayakkan saudara. Masuk ke hadirat Tuhan tidak mati. Ada yang bilang amin? Ya, masuk ke hadiratnya dulu. Dengan darah Yesus. Nah, setelah masuk, tutup pintu. Nah, ini orang doa nggak ngikutin prosedur ini, makanya dia nggak bisa berdoa. Tutup pintu. Apa artinya tutup pintu, saudara? Artinya singkirkan semua gangguan-gangguan. Jangan diganggu. Saudara mau ketemu Tuhan private, jangan mau ada gangguan lain. Nah, apa gangguan-gangguannya? Nanti catat aja 1 Petrus pasal yang keempat ayat ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Untuk berdoa kita perlu jadi tenang. Amin. Untuk jadi tenang kita perlu kuasai diri. Kenapa? Karena Petrus bilang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Maksudnya gini, saudara. Kita sedang hidup di akhir zaman, era globalisasi, era informasi, di mana kita bisa cepat menerima informasi yang mengganggu pikiran kita. Dari manakah pikiran-pikiran ini? Dari medsos yang saudara baca dan saudara dengerin, saudara pencet, ya, dari Instagram, dari YouTube, dari Facebook, dari TikTok.
TikTok. Ya, dari yang gitu-gitu, makanya saudara, kalau saudara mau berdoa, singkirkan dulu gangguan-gangguan yang dari medsos ini. Kalau enggak, saya jamin saudara enggak bisa berdoa. Karena untuk berdoa mesti tenang. Ada yang bilang amin? Dan kenapa kita enggak tenang? Terganggu. Makanya bangun pagi, jangan... Ya, kita mesti koram deo, bangun pagi di hadapan hadirat Allah. Jangan bangun pagi koram Netflix, koram YouTube, koram apalagi saudara, IG, koram Facebook, koram TikTok. Udah kacau ini pikiran. Begitu saudara berdoa, oh Bapa, yang ketawa pengalaman, betul? Udah kacau, udah gak bisa berdoa. Makanya saya bangun pagi gak mau lihat medsos dulu. Tidur medsos, gadget saya jauh-jauh. Saya bangun pagi hanya boleh gunakan gadget untuk saat teduh, gak boleh untuk yang lain. Ya, nah setelah itu saudara mesti buang dulu, buang. Tenangin diri. Nah itu gangguan pertama. Gangguan kedua namanya hurry. Ya, hurry itu ketergesaan. Ingat, karena kita hidup di era globalisasi informasi, kita hidup serba tergesa-gesa. Apa itu ketergesaan, saudara? Terlalu sibuk. Ingat, hidup ini sibuk, tapi jangan terlalu sibuk. Saudara ngerti? Enggak ada orang yang enggak sibuk. Yang enggak sibuk yang udah tidur di tanah 1x2. Itu enggak sibuk. Ya, kita semua sibuk, tapi yang enggak boleh terlalu sibuk. Terlalu sibuk itu gini, kita mau melakukan apa saja, ya, kita mau lakukan itu saudaraku, yang penting, yang kurang penting, yang tidak penting, kita mau lakukan semuanya sama-sama, maka kita akan burn out. Terlalu sibuk, nggak boleh saudara. Jadi atur hidup saudara berdasarkan apa yang paling penting. Menurut saudara apa yang paling penting? Kerajaan Allah. Makanya dibilang carilah dahulu kerajaan Allah. Dan kebenarannya. Yang lain ditambahin, jangan takut. Tapi kita enggak, kita cari cien dulu. Fulus. Itu yang kita cari saudara. Wah, kita cari, bangun pagi udah cari uang. Cien, banting segala-galanya. Iya, banting harga, banting tulang, banting setir, banting pintu, banting istri, banting anak. Kejar harta bilang kejarlah aku, kau kutangkap. Nah itu dia. Coba lihat wajah kiri kanan, ada wajah cari harta. Nah itu makanya saudara, buat dia siapa yang paling penting? Harta. Mestinya siapa yang paling penting saudara? Kerajaan Allah. Ada yang bilang amin? Siapa yang paling penting saudaraku? Tuhan. Nah makanya connect sama Tuhan, tiap hari connect sama dia. Jadi atur hidup saudara, jangan bilang begini, Pak Iwan, saya nggak punya waktu. Bohong. Kita waktu semua sama 24 jam, nggak mentang-mentang Hendrik badan rada gede sedikit, dia sehari itu 28 jam. Pak Iwan karena lebih tua 30 jam. Enggak sama, semuanya 24 jam. Kita mesti atur hidup kita menurut apa yang paling penting, yang kurang penting, yang tidak penting dibuang-buangin. Kita bisa kurangin kok ngelihat YouTube. Bisa, amin. Kalau lihat wajah-wajah saudara nih, ngelihat YouTube-nya kayaknya 1 jam lebih. Ngelihat drakor, ada yang di ibadah juga lihat drakor saudara. Waduh, bahaya ya. Buang-buangin yang nggak penting. Kalau kita buang-buangin yang nggak penting, kurangin yang kurang penting, bisa nggak ada waktu doa? Nah, menurut saudara doa penting nggak? Kalau nggak penting ya saudara asal aja berdoa.
Nah kalau udah buru-buru semua saudaraku tergesa-gesa, doa tergesa-gesa, baca Alkitab tergesa-gesa, fellowship sama keluarga tergesa-gesa, makan tergesa-gesa sampai sakit mah. Kerja tergesa-gesa, pulang tergesa-gesa, besok terus tergesa-gesa, bisa bertumbuh saudara. Jangan mimpi saudara bisa bertumbuh. Atur hidup saudara menurut apa yang paling penting. Ada yang bilang amin? Nah sekarang tantangan ketiga namanya tuduhan iblis. Waktu kita mau berdoa iblis bilang tadi baru jatuh dalam dosa. Nyembah Tuhan, nyembah nih kata iblis. Dia tuduh kita. Nah kita jangan mau dituduh. Karena tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Jangan mau dituduh. Kalau kita jatuh ngaku dosa. Amin. Nah ini 3 tantangan ini kalau saudara singkirkan pasti bisa berdoa. Nah yang terakhir, saudara topik apa yang kita doakan kalau kita berdoa? Doa Bapa kami. Nah tolong pelajari di Kingdom Disciple, saya uraikan detail saudara. Ya, detail gimana kita berdoa, pelajari itu saudara. Nah yang terakhir satu lagi saudara, kalau firman berdiam di dalam kita. Ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya apa? Kesukaannya, ya, bukan yang keharusannya. Tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Baca sama-sama. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tunjuk sebelahnya bilang apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara mau berbuah? Intinya apa? Merenungkan firman Tuhan. Nah tadi udah ada yang kesaksian. Dalam pemuritan kita bukan hanya diajarin membaca firman tapi merenungkan. Ya terima kasih teman-teman. Nah saudara kita mau tiap hari merenungkan firman. Bukan hanya baca firman. Ya. Tanah yang pinggir jalan dia nggak pernah merenungkan firman. Karena dia nggak fokus. Firman kerajaan itu datang, dia belum ngerti udah diambil sama iblis. Gimana mau merenungkan? Ya. Yang kedua pohon yang tanah berbatu itu orang yang dengar firman sekali aja seneng. Wih khotbahnya luar biasa, pendetanya lucu kayak Jackie Chan. Teman sampai di situ aja ketawa-ketawa, ih asik ya firmannya, dahsyat. Tapi habis itu udah pulang dia nggak pernah merenungkan firman. Firman itu nggak pernah masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya, karena dia cuma dengar firman. Nah tanah bersemak duri merenungkan firman. Tapi dalam waktu yang sama merenungkan juga benih-benih yang lain. Dia merenungkan kekhawatirannya. Aduh hidup susah banget ya. Mati kita kalau nggak cari uang mau gimana dong hidup. Nah, dia tertipu oleh kekayaan. Kekayaan bilang kalau lu nggak punya uang mana bisa hidup. Kalau lu nggak punya uang mana bisa lu berhasil. Kalau lu nggak punya uang gimana lu aman. Ya kan itu tipu daya. Kita percayai, kita renungkan siang dan malam. Campur merenungkan firman, dua-duanya direnungkan. Kata Alkitab, makanya nanti firman kerajaan itu dicekek, dihimpit oleh saudaraku. Pohon-pohon duri itu tidak menghasilkan buah. Saudara mau menghasilkan buah? Siapa yang mau menghasilkan buah? Bilang jadi tanah yang baik. Siapa tanah yang baik itu? Orang yang mengerti firman itu, menerimanya, ya. Terus apa saudara? Ya, menyimpan firman itu di pikiran bawah sadarnya dan bertekad
tekun. Nah ini dia renungin firman, tekun. Orang yang demikian gak usah ngeden, pasti berbuah, saudaraku. Siapa yang mau berbuah? Mari bangkit berdiri kalau saudara mau jadi murid sejati. Ya, kita mau janji minggu ini, mau praktek doa sebagai gaya hidup. Amin. Doa bagaimana? Doa tiap hari dan doa senantiasa terus. Ya, mari kita bawa hidup kita, saudara. Ku bawa hidupku Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, saudara, sebagai komitmen kita. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Inilah tempat yang tersembunyi itu. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Benar Tuhan. Penuhi hatiku sekarang. Dengan urapan yang baru. Amin. Agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, oh jadikan aku agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, oh jadikan aku Tuhan, jadikan Tuhan rumah doa-Mu. Biarlah Tuhan kami bersuara semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kami haus akan Engkau Bapa. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kami datang Tuhan menyembah-Mu. Kami mau bertemu Engkau di tempat yang tersembunyi Tuhan. Marilah Bapa berjumpa dengan kami. Kami haus akan Engkau Bapa. Engkaulah sumber hidup kami ya Bapa. Kami tidak dapat hidup
tanpa Engkau Bapa. Itu sebabnya kami datang Tuhan di hadirat-Mu. Kami mau tinggal di hadirat-Mu Bapa selama-lamanya. Ya, katakan saudaraku, betapa engkau haus akan Dia. Katakan sekarang dengan kata-katamu sendiri. Mari kita menyanyi buat Dia. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang, kami sujud menyembah-Mu. Saudara, sebelum kita kembali ke tempat kita, mari kita buat komitmen Tuhan. Kami mau jadi carang-carang sejati, murid sejati yang tiap hari tinggal di dalam Engkau. Dan firman-Mu tinggal dalam kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan pulang. Saudara, mari kita angkat kantong persembahan yang kita udah siapkan. Kita mau memberi sebagai bagian dari penyembahan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau beri kami kesempatan Tuhan menjadi murid sejati. Dan kami boleh menyembah Engkau dengan sebagian dari harta kami. Tuhan, kami persembahkan persembahan dan perpuluhan ini Tuhan. Biar Engkau pakai untuk kepentingan kerajaan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan. Kami memberi bukan supaya dipuji orang, bukan supaya dilihat orang, tapi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberkati pemberian ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami sebentar kalau pulang Tuhan, kami berjanji kami mau tinggal di dalam Engkau. Firman-Mu tinggal di dalam kami, supaya kami berbuah banyak. Saudara-saudara, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Yang terima berkat Tuhan ini katakan apa? Amin. Tuhan memberkati saudara, sampai ketemu minggu depan.